Ke kiri yang mulia. Ke kiri sini. Praktekkan saja. Nah, ke kiri mana kiri sini. Ke kiri ya. Nah, iya ke sini. Maaf. Terus yang kedua. Yang kedua begini ke kiri juga. Ya, cukup. Kalian masih ingat nggak sih sama kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, terhadap Muhammad Kc. Sidang kasus ini masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya kemarin Kamis 19 Mei 2022. Namun ada hal yang menyita perhatian publik dalam sidang itu. Kepada majelis hakim, Muhammad Kc mengaku mendapat penganiayaan dari Irjen Napoleon. Nah, kenapa bisa begitu? Menurut Muhammad Kc, peristiwa ini terjadi setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ditahan di sebuah sel pada 27 Agustus 2021 dini hari. Namun entah gimana caranya, Napoleon bersama 3 narapidana lainnya malah masuk ke sana dan melakukan penganiayaan kepada Muhammad Kc. Ke kiri yang mulia. Ke kiri sini. Praktekkan saja. Nah, ke kiri mana kiri sini. Ke kiri ya. Nah, iya ke sini. Maaf. Terus yang kedua. Yang kedua begini ke kiri juga. Ya, cukup. Gak cuma dianiaya, Muhammad Kc juga mengaku diancam saat Napoleon memintanya menandatangani surat permintaan maaf. Jenderal Bintang 2 itu juga meminta Kc untuk tidak macam-macam, mengingat dirinya merupakan perwira aktif polisi dan memiliki banyak anak buah. Nah, karena terus mendapat tekanan inilah, Muhammad Kc mengaku terpaksa menandatangani surat perdamaian itu. Ini sudah dibuat karena saya dalam posisi tekanan dan ancaman. Nah, pertanyaannya nomor 1. Dan konsepnya sudah dibuat orang lain. Coba. Saya suruh menyalin. Dengan pertanyaan saya dulu. Tak hanya soal penganiayaan dan pengancaman, dalam sidang tersebut Muhammad Kc juga mengungkap dosa lain Napoleon. Kata Muhammad Kc nih, Napoleon membawa ponsel saat insiden penganiayaan terjadi. Kc yakin soal hal ini karena ia melihat langsung Napoleon mengeluarkan ponsel dari dalam sakunya. Ia juga yakin ponsel itu merekam pembicaraan antara dirinya dengan Napoleon dan narapidana lain. Beliau ini membawa rekaman HP di situ. Ada rekaman HP? Iya, semua itu terekam. Maksudnya saudara melihat ada handphone di sana? Melihat ada 2 handphone di situ terletak. Siapa yang dikeluarkan dari kantong siapa? Tadi kan saudara katakan ada 3. Dari tangan Pak Jenderal itu. Dari tangan Pak Jenderal, berarti dari kantongnya terdakwa ini? Saudara melihat kan dari kantong terdakwa ini atau kantong ada yang satu lagi? Dari kantongnya terdakwa. Tapi pengakuan Kc ini langsung dibantah sama Napoleon. Menurut dia, Muhammad Kc banyak menyampaikan kesaksian palsu saat persidangan. Seperti contohnya soal tudingan ia membawa ponsel. Napoleon memastikan barang-barang yang ada di rutan Barreskrim telah melewati serangkaian pemeriksaan petugas.
Nah, terlepas dari persidangan soal penganiayaan yang masih berjalan di pengadilan, Napoleon memastikan persoalannya dengan Muhammad Kece telah rampung. Ia juga mengeklaim telah mengumumkan hal ini kepada tahanan lain pada 29 Agustus 2021 atau tepatnya 2 hari setelah penganiayaan. Kata Napoleon sih, pengumuman itu dilakukan agar tahanan lain tak melakukan penganiayaan pada Kece. Sidang ini merupakan lanjutan setelah majelis hakim menolak eksepsi Napoleon. Dalam pembacaan eksepsi pada 7 April 2022, kuasa hukum Napoleon Herman Umar menampik bahwa kliennya menganiaya Muhammad Kece. Herman menyebut surat dakwaan justru menyebutkan penganiayaan terjadi ketika Napoleon sedang berada di kamar kecil untuk mencuci tangan. Menurut dia, kekerasan itu bukan dilakukan kliennya, tapi 3 narapidana lain yang saat itu bersama Napoleon, yakni Jafar, Dedi, dan Himawan. Nah, alasan inilah yang membuat pihak Napoleon mengajukan eksepsi. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.